Malam itu, Raka duduk sendirian di teras rumah dengan secangkir kopi yang sudah dingin, menatap lampu jalan yang temaram. Angin membawa aroma hujan, namun bukan itu yang membuat dadaknya sesak. Ada beban yang tak bisa dia tuturkan kepada siapapun, kecuali kepada istrinya satu-satunya tempat pulang dari segala lelah. Tapi entah mengapa, kali ini Raka ragu. Apakah ia masih bisa menjadi pelabuhan yang sama? Atau justru Raka akan kehilangan satu-satunya sandaran hidupnya? Pagi itu, matahari menyinari halaman rumah sederhana bercat putih. Raka duduk di teras, secangkir kopi hitam mengepul di tangannya. Tubuhnya lelah setelah seminggu penuh bekerja keras di kantor. Namun ada senyum tipis yang selalu hadir ketika pintu rumah terbuka dan seorang wanita berwajah teduh keluar dengan langkah ringan. "Ayah sudah minum obat, Mah?" Suara lembut itu terdengar. Raka menoleh, menatap sosok yang selalu membuat hatinya tenang. Olia, istrinya. Rambut hitamnya digelung sederhana, matanya teduh, bibirnya tersenyum tulus. Bukan kecantikan yang mencolok, tapi kelembutan sikapnya membuat Raka selalu merasa pulang ke rumah adalah hadiah terbaik dalam hidupnya. "Ada kamu saja sudah jati obat, Lai," jawab Raka sambil tersenyum. Olia terkekeh pelan, lalu duduk di sampingnya. Ia memperhatikan wajah suaminya yang terlihat penat. "Kerjaan masih berat, ya?" tanyanya hati-hati. Raka menarik napas panjang. "Iya, banyak laporan, banyak masalah. Tapi, kalau sudah lihat kamu, semua jadi enteng." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi penuh makna. Bagi Raka, dunia kerja penuh tekanan. Bos yang menuntut hasil sempurna, rekan yang sering menjatuhkan, dan tanggung jawab ekonomi keluarga membuatnya sering merasa sesak. Namun setiap kali pulang, semua rasa berat itu bisa mencair hanya dengan bercerita pada Olia. Olia sendiri adalah sosok yang tak pernah lelah mendengarkan. Ia tahu suaminya bukan pria yang suka menunjukkan kelemahan di depan orang lain. Hanya padanya Raka bisa menumpahkan beban hati. Dan Olia selalu menanggapi dengan sabar, tanpa menghakimi. Kadang ia hanya duduk diam, mendengarkan setiap kata Raka sambil memegang tangannya erat. Kadang ia memberi saran, tapi lebih sering ia memilih menjadi telinga yang setia. Itu saja sudah cukup membuat suaminya merasa dihargai. "Kalau kamu capek, jangan dipendam, ya. Ceritakan saja. Biar aku tahu apa yang kamu rasakan," kata Olia suatu malam ketika mereka duduk di kamar. Raka terdiam lama, lalu mengangguk. "Kamu memang sahabat terbaikku, Lai. Tanpa kamu, mungkin aku sudah hancur." Olia hanya tersenyum, hatinya hangat. Ia tahu, tugasnya bukan hanya menjadi seorang istri, tapi juga menjadi teman hidup yang siap mendengar, kapanpun suaminya membutuhkan. Hari-hari mereka sederhana, sarapan roti bakar, berangkat kerja dengan motor tua, belanja di warung dekat rumah, dan bercengkerama di malam hari. Namun dalam kesederhanaan itu, tersimpan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Raka selalu berkata, "Rumah kita mungkin kecil, tapi bagiku ini istana. Karena ada kamu." Olia menjawab dengan lembut, "Aku juga. Selama ada kamu, aku tak butuh apa-apa lagi." Begitulah awal kisah mereka. Suami yang penuh tanggung jawab dan istri yang selalu siap menjadi sandaran hati. Namun mereka tidak tahu bahwa di balik senyum yang hangat, badai besar sudah menunggu di depan. Dan hanya cinta serta kepercayaan yang bisa menyelamatkan mereka. Pagi itu, Raka berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, embun menempel di kaca motor tuanya. Jalanan belum begitu ramai, tapi wajah Raka tampak penuh beban. Ia melaju pelan, pikirannya melayang jauh ke kantor, ketumpukan pekerjaan yang menantinya. Sudah berbulan-bulan ia merasa hidupnya seperti dipaksa berlari tanpa henti. Bos selalu menuntut target yang tinggi, seolah tak pernah puas dengan pencapaian apapun. Rekan-rekan kerja tak semuanya ramah, ada yang menusuk dari belakang, pura-pura membantu tapi diam-diam melaporkan kesalahan kecil Raka. Di sisi lain, tuntutan ekonomi terus menghantam. Gaji yang pas-pasan harus dibagi untuk cicilan rumah, kebutuhan harian, biaya sekolah adiknya yang masih kuliah, juga biaya obat untuk ibunya yang sakit-sakitan. Raka sering merasa lelah, seolah bahunya tak cukup kuat menanggung semua ini. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya bertahan. Olia, sore hari setelah pulang kerja,
Tubuh Raka lunglai begitu masuk ke rumah. Kemeja putihnya kusut, dasi dilepaskan dengan kasar, napasnya berat. Olia yang sedang menyiapkan makan malam segera menghampiri. "Ya, kamu kenapa? Kelihatan capek sekali," tanya Olia sambil menepuk bahu suaminya. Raka hanya menghela napas. Ia meletakkan tas kerja ke sofa, lalu duduk tanpa bicara. Olia mengerti, saat seperti ini suaminya butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri. Ia tak mendesak, hanya duduk di samping, menatap wajah lelah yang sangat ia cintai itu. Beberapa menit kemudian, Raka mulai membuka suara. "Hari ini, kacau. Ada laporan yang seharusnya bukan tanggung jawabku, tapi malah aku yang disalahkan. Bos marah besar di depan semua orang. Rasanya, aku benar-benar jatuh harga diri." Lai. Olia menatap suaminya dengan penuh empati. Ia meraih tangan Raka, menggenggamnya erat. "Aku tahu kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Jangan merasa gagal hanya karena satu kesalahan yang bahkan bukan milikmu. Kamu itu pekerja keras, ya. Aku bangga padamu." Kata-kata itu sederhana, namun menenangkan. Raka menutup mata, mencoba menahan air yang hampir jatuh dari pelupuknya. Ia jarang sekali menangis, tapi kehangatan Olia membuat pertahanannya runtuh. Malam itu, mereka makan bersama dengan suasana hening. Olia sesekali menyuapi Raka, meski ia tahu suaminya biasanya bisa makan sendiri. Raka membiarkan, bahkan tersenyum kecil. Bagi Raka, perhatian sederhana itu jauh lebih berharga daripada pujian dari siapapun. "Kalau kamu merasa lelah, jangan dipendam sendiri. Ceritakan saja. Aku di sini, selalu," ujar Olia pelan. Raka mengangguk. "Iya, aku tahu. Kamu satu-satunya tempat aku bisa bicara tanpa takut dihakimi." Dan benar saja. Malam itu, setelah makan, mereka duduk berdua di ruang tamu. Raka menceritakan semua tentang tekanan dari atasan, rasa iri dari teman kantor, dan kekhawatirannya soal keuangan keluarga. Ia mengalirkan kata-kata yang selama ini menumpuk di dadanya. Olia mendengar dengan sabar. Sesekali ia memberi saran, tapi lebih banyak ia membiarkan Raka bicara tanpa henti. Tatapannya lembut, tangannya tak pernah lepas dari genggaman. Raka merasa seolah beban berat di pundaknya sedikit demi sedikit terangkat. Beberapa hari berikutnya, situasi tak banyak berubah. Pekerjaan tetap menekan, ekonomi tetap sulit. Namun Raka menyadari satu hal. Setiap kali ia pulang dan bercerita pada Olia, hatinya jauh lebih ringan. Suatu malam, saat mereka berbaring di kamar, Raka menatap istrinya yang sedang merapikan selimut. "Lai," panggilnya pelan. Olia menoleh. "Aku sering berpikir, kalau aku tidak menikah denganmu, mungkin aku sudah menyerah pada hidup ini." Olia terkejut, tapi segera tersenyum. "Jangan bicara begitu, ya, kamu kuat. Kamu pasti bisa melewati semuanya." "Tidak, Lai, aku kuat karena kamu ada di sampingku. Kamu yang membuatku bertahan. Kamu yang membuat semua beban ini terasa tidak sia-sia." Olia terdiam, air matanya menggenang. Ia tahu Raka jarang mengungkapkan isi hati dengan begitu jujur. Malam itu, ia memeluk suaminya erat, seolah tak ingin melepaskan. Hari-hari mereka terus berjalan. Raka tetap menghadapi dunia luar yang keras, sementara Olia menjadi pelabuhan tempatnya kembali. Namun, Olia mulai menyadari sesuatu. Beban Raka semakin hari semakin besar. Meskipun suaminya selalu bercerita, ada kalanya ia melihat tatapan kosong di mata Raka. Ada hal-hal yang sepertinya tidak diucapkan, disimpan rapat-rapat di dalam hati. Olia merasa khawatir. Ia tahu Raka berusaha melindunginya dari rasa cemas, tapi justru itu yang membuatnya takut-takut kalau suatu hari nanti suaminya terlalu lelah untuk terus bertahan. Suatu malam, ketika Raka tertidur pulas, Olia terjaga. Ia menatap wajah lelah itu lama sekali. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan suamiku patah. Beri aku kekuatan untuk selalu menjadi sandarannya. Jangan biarkan aku gagal menemaninya." Tangannya mengusap pipi Raka dengan lembut, lalu ia berbisik, "Aku janji, ya, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu." Olia tidak tahu bahwa sebentar lagi ujiannya akan benar-benar datang.
Ujian yang lebih berat dari apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Dan pada saat itu, cinta dan kesetiaan mereka akan diuji hingga ke titik paling rapuh. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Raka duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer yang penuh dengan angka-angka dan grafik. Matanya terasa panas, kepalanya berdenyut, dan jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, laporan bulanan yang sedang ia kerjakan akan menentukan banyak hal, bukan hanya karirnya, tapi juga masa depan keluarganya. Bosnya, Pak Surya, terkenal keras dan tidak pernah kompromi. Sekecil apapun, kesalahan akan menjadi bumerang. Raka sadar betul bahwa dirinya sedang berada di bawah sorotan. Ada rekan kerja yang sengaja melempar kesalahan padanya, membuat seolah-olah Raka yang lalai. Raka, aku mau laporan itu ada di mejaku besok pagi. Kalau telat, anggap saja ini peringatan terakhir. Suara Pak Surya menggema di ruang kantor. Keras, dingin, dan penuh tekanan. Semua kepala menoleh, beberapa bahkan tersenyum miring. Raka menelan ludah. Baik, Pak. Jawabnya singkat. Sepulang kerja, Raka pulang larut malam. Motor tuanya berhenti di depan rumah yang sudah gelap. Hanya lampu teras yang menyala. Ia membuka pintu dengan hati-hati dan melihat Aulia tertidur di sofa dengan mukena masih menempel di tubuhnya. Rupanya ia menunggu suaminya pulang. Melihat itu, dada Raka terasa sesak. Ia mendekat, melepas mukena Aulia, lalu menyelimuti tubuh istrinya. Wajah Aulia yang damai membuat hatinya sedikit lebih tenang. Tapi beban di pikirannya tidak berkurang. Ia tahu, besok akan jatuh hari yang panjang. Keesokan harinya, masalah semakin rumit. Laporan yang sudah ia kerjakan semalaman tiba-tiba hilang dari komputer kantor. File yang sudah rapi entah mengapa terhapus. Panik, Raka mencoba memulihkan, namun hasilnya nihil. Ia menatap layar kosong itu dengan wajah pucat. Di saat yang sama, pesan masuk dari adiknya. Mas, ibu jatuh lagi. Dokter bilang kondisinya makin parah. Kami butuh biaya tambahan untuk rawat inap. Raka mematung. Dua hantaman sekaligus, pekerjaan diambang kehancuran, dan kondisi ibunya yang semakin memburuk. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia ingin berteriak, tapi hanya mampu menunduk. Dunia seakan menutup semua jalan keluar. Malamnya, Aulia menyambut Raka dengan senyum, tapi suaminya hanya melempar senyum tipis. Ya, makan dulu. Aku masak kesukaanmu, katanya lembut. Raka menggelang. Aku nggak lapar. Aulia terdiam, tapi ia tahu sesuatu sedang terjadi. Ia duduk di samping suaminya yang terlihat lesu. Kamu kenapa? Ada masalah di kantor? Tanyanya hati-hati. Raka diam cukup lama. Ia ingin bercerita, tapi kata-kata terasa berat. File kerjaku hilang, Lai. Kalau besok aku nggak bisa serahkan laporan, mungkin aku akan kehilangan pekerjaanku. Aulia terkejut. Astaga, tapi kamu pasti bisa kerjakan lagi, kan? Raka menghela nafas panjang. Aku nggak yakin. Waktu terlalu mepet. Ditambah lagi, ibu harus dirawat di rumah sakit. Biaya besar. Aku nggak tahu harus cari dari mana. Kata-kata itu akhirnya pecah. Raka menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar. Itu pertama kalinya Aulia melihat suaminya begitu rapuh. Tanpa banyak bicara, Aulia memeluk Raka. Iya, jangan pikir kamu sendirian. Kita bisa cari jalan. Kita bisa hadapi sama-sama. Namun, Raka tidak segera menjawab. Ia hanya diam dalam pelukan. Hatinya penuh rasa bersalah. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Raka mulai sering pulang larut. Bahkan kadang tidak sempat makan. Aulia melihat suaminya berubah lebih pendiam, mudah marah, dan sering menghindar. Ya, aku khawatir lihat kamu begini. Jangan pendam semua sendiri, kata Aulia suatu malam. Raka menatap istrinya dengan mata lelah. Aku nggak mau kamu ikut terbebani. Cukuplah aku yang tanggung semua. Ayah, suara Aulia bergetar. Bukankah selama ini kita selalu berbagi? Aku ingin tetap jati tempatmu pulang, tempatmu cerita. Jangan tutup hatimu dariku. Raka menunduk, tidak menjawab. Ada perasaan takut dalam dirinya, takut membuat Aulia tambah sedih, takut memperlihatkan dirinya terlalu lemah. Sampai suatu malam,
Olia menemukan Raka duduk sendirian di teras. Rokok di tangannya sudah hampir habis, meski ia jarang sekali merokok sebelumnya. Ya, panggil Olia pelan. Raka menoleh, lalu cepat-cepat mematikan rokoknya. Kamu belum tidur? Aku nggak bisa tidur kalau kamu belum masuk, jawab Olia. Ia duduk di samping suaminya. Aku lihat kamu makin jauh belakangan ini. Ada apa sebenarnya? Tolong jangan diam saja. Raka menarik napas panjang. Matanya menerawang kosong. Aku takut. Lai, aku takut kalau aku gagal. Aku takut kamu kecewa karena aku nggak bisa jaga kamu dengan baik. Olia tertegun. Ia menggenggam tangan Raka erat. Ayah, dengar aku. Aku menikah denganmu bukan karena uang, bukan karena status. Aku menikah denganmu karena aku percaya kamu. Dan sampai kapanpun, aku tetap percaya. Air mata menetes di pipi Olia. Ia ingin suaminya mengerti bahwa ia tidak butuh kesempurnaan, ia hanya butuh kejujuran dan kebersamaan. Namun, hati Raka penuh pergolakan, antara ingin percaya dan takut mengecewakan. Malam itu, keduanya terdiam lama. Hanya suara jangkrik menemani. Raka masih menyimpan banyak beban, sementara Olia berjuang agar suaminya tidak menjauh. Mereka tidak tahu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Dan di bab berikutnya, semua akan memuncak ketika salah paham, kelelahan, dan rasa takut bercampur menjadi satu, menguji cinta yang mereka bangun bertahun-tahun. Hujan deras mengguyur malam itu. Raka baru pulang dari kantor dengan jas hujan basah menempel di tubuhnya. Wajahnya terlihat lebih kusut daripada biasanya. Tas kerjanya jatuh begitu saja di kursi ruang tamu. Lalu ia terduduk dengan napas berat. Olia yang sedang menyiapkan teh hangat langsung menghampiri. Ya, kamu basah kuyup. Ganti baju dulu, nanti masuk angin. Ujarnya sambil berusaha melepas jas hujan dari tubuh suaminya. Namun Raka menepis perlahan. Sudah, Lai, aku bisa sendiri. Nada suaranya dingin. Tidak biasanya ia bersikap begitu. Olia terdiam. Hatinya perih. Ia duduk di samping Raka, mencoba bicara dengan lembut. Aku khawatir sama kamu. Kamu kelihatan makin lelah belakangan ini. Ada apa lagi di kantor? Raka menghela napas panjang, lalu menunduk. Laporan kemarin tetap dianggap salah. Aku sudah jelaskan berkali-kali, tapi bos nggak mau dengar. Dan teman-teman kantor seolah senang lihat aku jatuh. Aku benar-benar muak. Lai, Olia menggenggam tangannya erat. Aku tahu kamu sudah berusaha keras, tapi kamu jangan biarkan ini menghancurkan dirimu. Kita cari jalan keluar sama-sama. Raka menatap istrinya lama, lalu tersenyum pahit. Kamu selalu bilang sama-sama, tapi kenyataannya, semua masalah ini ada di pundakku, Lai. Aku yang kerja, aku yang dicaci, aku yang dipandang gagal. Kamu gak akan pernah benar-benar mengerti. Kata-kata itu menusuk hati Olia. Ia melepaskan genggaman tangannya, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Ayah, bagaimana bisa kamu bilang begitu? Selama ini aku selalu ada untukmu. Aku mungkin gak bisa masuk ke kantor, aku mungkin gak bisa bantu cari uang lebih banyak, tapi aku selalu mencoba jati tempatmu pulang. Apakah itu masih belum cukup? Raka menutup wajah dengan kedua tangannya, frustasi. Aku gak bermaksud begitu, Lai. Aku capek. Rasanya aku sendirian melawan dunia. Sendirian, suara Olia meninggi. Ayah, aku ini siapa bagimu? Selama ini aku mendengar semua keluhanmu, menenangkanmu, bahkan menangis diam-diam supaya kamu gak tambah terbebani. Kalau setelah semua itu kamu masih merasa sendirian, apa gunanya aku di sini? Keheningan mendadak menyelimuti ruang tamu. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Raka ingin bicara, tapi kata-katanya tercekat. Olia berdiri, menahan air mata yang tak terbendung. Aku merasa gagal sebagai istri kalau kamu sampai berpikir aku nggak bisa mengerti. Aku pikir, aku sudah cukup. Ternyata aku salah. Raka berdiri, mencoba meraih tangan istrinya. Lai, jangan bicara begitu. Kamu bukan gagal. Aku yang salah. Aku cuma terlalu tertekan. Namun Olia menepis tangannya, air matanya jatuh deras. Kamu bilang aku nggak bisa mengerti. Kata-kata itu sakit sekali, ya.
Aku hanya ingin kamu percaya bahwa aku cukup jati tempatmu bersandar. Pertengkaran malam itu semakin panas. Raka, yang biasanya tenang, akhirnya meledak. Aku ini laki-laki, Lai. Aku nggak mau terus-terusan terlihat lemah di depanmu. Aku takut kalau aku terlalu banyak cerita. Kamu akan muak dan meninggalkanku. Olia tertegun. Ia tak percaya apa yang baru ia dengar. Meninggalkanmu? Ayah, bagaimana bisa kamu berpikir sejauh itu? Aku menikah denganmu bukan untuk lari saat kamu jatuh. Aku menikah denganmu untuk menemani setiap langkah, entah suka atau duka. Suara Olia bergetar, penuh emosi. Kalau kamu nggak percaya itu, berarti selama ini kamu nggak pernah benar-benar percaya padaku. Raka terdiam. Kata-kata istrinya menampar keras harga dirinya. Ia merasa bersalah, tapi egonya terlalu tinggi untuk segera mengakuinya. Malam itu mereka berdua akhirnya diam. Olia masuk ke kamar lebih dulu, sementara Raka tetap duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Hatinya penuh sesal, tapi juga takut. Ia tahu ia sudah melukai orang yang paling setia menemaninya. Olia menangis dalam diam di kamar. Ia memeluk bantal erat, merasakan retakan besar di hatinya. Selama ini ia percaya bahwa mereka adalah tim yang kuat. Namun kenyataan, kalimat suaminya malam itu seperti pisau yang merobek keyakinannya. Apakah aku memang tidak cukup untuknya? Pikir Olia. Apakah cintaku tidak mampu membuatnya percaya bahwa ia tidak sendirian? Air matanya mengalir tanpa henti. Ia ingin memeluk suaminya, tapi hatinya terluka. Beberapa hari setelah itu, jarak antara mereka terasa nyata. Raka lebih banyak diam, pulang kerja langsung tidur, jarang berbicara. Olia tetap melayani seperti biasa makan malam, pakaian rapi, rumah bersih tapi kehangatan yang dulu selalu ada kini terasa hambar. Setiap kali mata mereka bertemu, ada luka yang belum sembuh. Raka sering menatap istrinya diam-diam, ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Ia terlalu takut kalau kata-katanya salah lagi. Sementara Olia berusaha tegar, menyembunyikan luka dengan senyum tipis. Namun di dalam hatinya, ia rapuh. Sampai pada suatu malam, ketika listrik mati karena hujan lebat, rumah gelap, hanya cahaya lilin yang menerangi. Mereka duduk berdua di ruang tamu, hening. Raka akhirnya membuka suara dengan nada pelan. Lai, aku takut kehilanganmu. Olia menoleh, matanya berkaca-kaca. Kamu hampir saja kehilanganku. Ya, bukan karena aku ingin pergi, tapi karena kata-katamu melukaiku lebih dari apapun. Raka menggenggam tangannya, kali ini tidak dilepaskan. Aku minta maaf, aku bodoh. Aku terlalu terjebak dengan rasa takutku sendiri, sampai aku lupa. Kamu selalu ada untukku. Aku janji, aku nggak akan berpikir kamu akan meninggalkan aku lagi. Air mata Olia akhirnya jatuh. Ia meletakkan kepalanya di bahu suaminya, menangis dalam pelukan. Namun meski malam itu mereka kembali saling memeluk, luka yang ada belum sepenuhnya sembuh. Retakan itu masih ada, dan butuh waktu untuk benar-benar menyatukan kembali. Malam itu hujan reda. Udara dingin menyelimuti rumah kecil mereka. Olia terlelap di samping Raka, tapi wajahnya masih basah oleh sisa air mata. Raka menatapnya lama, hatinya terasa perih melihat wanita yang begitu ia cintai menangis karena dirinya. Perlahan, ia mengusap pipi istrinya. Maafkan aku, Lai, bisiknya lirih. Kata-kata itu keluar dengan getir, seolah tertahan oleh egonya selama ini. Namun malam itu, ia tak peduli lagi dengan gengsi. Ia sadar, semua yang ia takutkan tentang kegagalan, tentang ditinggalkan justru hampir menjadi nyata bukan karena Olia, tapi karena dirinya sendiri yang menutup hati. Pagi harinya, Olia terbangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi hatinya masih terasa berat. Saat ia menatap piring di meja makan, Raka keluar dari kamar dengan wajah letih. Lai, panggilnya pelan. Olia menoleh sekilas, lalu kembali sibuk di dapur. Ia masih merasa sakit dengan ucapan suaminya beberapa hari lalu. Raka mendekat, meraih tangan istrinya. Bisa kita bicara? Tanyanya dengan suara bergetar. Olia terdiam. Ia menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Kalau hanya untuk menyakiti aku lagi, lebih baik tidak usah. Kalimat itu menusuk Raka.
Ia menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan Olia lebih erat. Tidak, Lai, aku nggak akan ulangi lagi. Aku sadar aku salah. Aku egois. Aku takut gagal. Takut terlihat lemah. Sampai aku lupa kalau kamu bukan musuhku. Kamu justru orang yang paling setia mendampingiku. Olia akhirnya menatap suaminya. Matanya berkaca-kaca, namun dalam sorot itu ada sedikit harapan. Aku hanya ingin kamu jujur sama aku. Ya, aku ingin tetap jati tempatmu bersandar. Aku nggak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu percaya padaku. Raka menunduk, air matanya menetes. Aku percaya, dan aku janji. Mulai sekarang aku nggak akan pernah lagi menutup diriku darimu. Hari-hari berikutnya mereka berusaha memperbaiki retakan yang sempat tercipta. Tidak mudah, tapi perlahan-lahan ada cahaya baru yang menyinari hubungan mereka. Raka mulai belajar berbagi beban tanpa merasa bersalah. Ia menceritakan semua masalah kantor, bahkan hal-hal kecil yang biasanya ia pendam sendiri. Olia mendengarkan dengan penuh sabar, seperti dulu. Namun kali ini dengan rasa yang lebih dalam karena ia tahu suaminya benar-benar sedang berusaha berubah. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di teras, Raka berkata, "Aku sadar, Lai. Selama ini aku terlalu sibuk membuktikan diri di luar, sampai aku lupa membuktikan satu hal terpenting, bahwa aku mampu menjaga hati kita tetap utuh." Olia tersenyum lembut, air matanya kembali jatuh. Dan aku sadar, Ayah, aku nggak butuh apa-apa lagi selain kebersamaan ini. Semua masalah bisa kita hadapi asal kita saling percaya. Raka meraih tangan istrinya, lalu menciumnya penuh haru. Terima kasih, Lai. Kamu bukan hanya istriku, kamu juga sahabatku, penolongku, dan alasan aku bertahan. Waktu berjalan, masalah kantor belum sepenuhnya selesai. Bos masih keras, rekan kerja masih menusuk dari belakang. Kondisi Ibu Raka pun masih membutuhkan biaya besar. Tapi kali ini Raka tidak merasa sendirian. Setiap kali ia merasa lelah, ia pulang ke rumah, duduk bersama Olia, dan menceritakan semuanya. Kadang mereka menangis bersama, kadang tertawa di sela-sela cerita. Yang pasti, Raka merasakan beban di pundaknya lebih ringan. Karena kini ia benar-benar berbagi, bukan lagi menanggung sendiri. Olia pun merasa lebih tenang. Ia tahu, suaminya tidak lagi menutup diri. Ia bisa merasakan kejujuran dalam setiap kata, dalam setiap tatapan. Luka di hatinya perlahan sembuh, berganti dengan keyakinan baru bahwa mereka mampu melewati apapun. Suatu pagi, saat mereka sarapan sederhana dengan nasi goreng buatan Olia, Raka tiba-tiba menatap istrinya serius. Lai, aku janji satu hal, katanya. Apa itu? Tanya Olia. Aku nggak akan pernah lagi membiarkan kata-kataku melukaimu. Karena aku sadar, luka di hatimu lebih sakit daripada luka apapun yang aku terima di luar sana. Olia tertegun, lalu tersenyum. Aku juga janji, ya, aku akan selalu mendengarkanmu, tanpa pernah lelah. Karena kamu bukan cuma suamiku, kamu bagian dari diriku. Raka menunduk, menahan tangis haru. Ia menggenggam tangan istrinya erat, seolah tak ingin melepaskannya. Malam harinya, sebelum tidur, Olia berbisik pelan di telinga Raka. Ayah, ya, jawab Raka sambil menatapnya. Kalau dunia di luar sana terlalu berat, jangan takut pulang padaku. Aku akan selalu jati rumahmu. Kata-kata itu membuat dada Raka terasa hangat. Ia memeluk istrinya erat, membisikkan balasan, dan kamu akan selalu jati alasan aku bertahan. Begitulah, badai besar yang sempat mengoyak rumah tangga mereka akhirnya reda. Retakan yang ada tidak membuat mereka hancur, melainkan semakin menguatkan fondasi cinta mereka. Raka sadar, kebahagiaan bukan soal kemenangan di luar rumah. Kebahagiaan adalah ketika ia bisa pulang, duduk bersama istrinya, dan merasa seluruh beban dunia menjadi lebih ringan. Dan Olia, ia pun sadar, kekuatan sejati seorang istri bukan hanya pada kemampuan melayani, tapi juga pada ketulusan hati untuk mendengarkan dan menjadi sandaran. Keduanya belajar bahwa cinta sejati bukan sekadar janji di awal pernikahan, melainkan perjuangan setiap hari untuk tetap saling percaya.